Ya Allah. Halo semuanya, salam pramuka. Di sini kami akan menceritakan keseruan apa saja yang akan kami alami saat melakukan penempuhan Bantara. Pada penasaran gak sih? Yuk kita simak. Sehari sebelum kegiatan penempuhan dimulai, pertama-tama kita pergi ke Puskesmas Sarijadi yang letaknya dekat dengan Ulbi. Di sana kita melakukan pengecekan kesehatan seperti tensi darah, detak jantung, berat badan, dan tinggi tubuh. Pada tanggal 27 September 2024, tepatnya pada hari Jumat, adalah hari di mana kita akan mengawali kegiatan penempuhan. Untuk mengawali kegiatan, kita membukanya dengan sholat duha 12 rakaat di lapangan SMA Negeri 15 Bandung. Setelah itu, kita berkumpul di sanggar pramuka dan mulai melakukan pengecekan barang. Kemudian kami juga berdoa bersama sebelum melakukan perjalanan. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan penempuhan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran untuk melaksanakan kegiatannya dan juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita juga nanti saat di sini kita harus jaga sopan santun karena kita juga membawa nama baik dari SMA 15 ini. Oke. Sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Volvo, tekad murni, berani dan berapi-api. Ya bismillah ya. Setelah dikumpulkan di ketapang sekolah, kami pun diberikan sandi semapur untuk menebak tempat pertama yang akan kita kunjungi. Setelah berdiskusi, kita pun berhasil menemukan bahwa tempat pertama yang harus kita kunjungi adalah TPS Sarimadu. Nah, di sini kita mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu pengawas TPS Sarimadu tersebut. Selamat pagi, Bapak. Nama saya Denny, sama saya juga alumni SMP 15 angkatan 92. Alhamdulillah berjalan aman. Kita di sini mengelola 11 RW dan bekas 2 pembuangan karena dipindahkan. Kendala-kendalanya seperti pembuang liar yang di pinggir jalan, itu kembali ke pribadinya juga ya, karena tingkat disiplin kita masih kurang. Untuk itu kita serahkan ke RW-nya masing-masing, dikasih edukasi, sosialisasi. Kalau kita di sini hanya sebatas menampung, tapi tetap kita sosialisasikan ke warga, ke RW, ke lurah, ke kecamatan. Ada tim kita juga yang masuk ke sana. Paling sedikit kita 20 sampai 25 publikasi. 20 lah kita untuk pembuangan. Sekali buang dari TPS ini ke TPA. Ada Jumsi itu Jumat bersih. Sepertinya itu saja ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke Bapak. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Saya mewawancarai, kita juga mendapatkan teka-teki berikutnya, berupa sandi morse untuk tempat kedua yang harus kita kunjungi. Tujuan kedua kita adalah UPTD Puskesmas Sukajadi. Nama saya Ian, ya kebetulan petugasnya di sini cleaning service saya. Ya kalau mesti itu belum ya, kayaknya belum layak. Soalnya warga ya, masyarakat biasanya ya, masyarakat setempat gitu ya, yang mungkin kurang ada kesadaran. Apalagi kan di sini Cipedes itu sangat padat penduduknya, banyak. Tapi kalau hujan kan, nah dari situ kelihatan banyak dari gorong-gorong itu banyak. Nah kalau itu kita pisah dari warna itu. Warna merah itu kita biasanya yang barang-barang yang tajam itu kayak suntik, jarum suntik itu ada medis kuning. Nah, sampah medis itu ya namanya. Itu biasanya ada kita safety box khusus itu jarum suntik kayak gitu. Terus yang kayak bekas-bekas perban kayak gitu. Ada lagi kita bedain dipisah gitu. Bekas-bekas yang perban kayak gitulah, yang darah-darah gitu. Ada tempatnya beda lagi. Warnanya kuning. Nah, kalau yang kayak kaca
yang benar-benar tajam kayak paku gitu itu ada merah. Merah. Nah, yang biasa hijau gitu. Yang bahaya ya itu ya darah ya. Ada gitu banyak bakterinya gitu. Apalagi darah-darah yang udah berapa hari gitu kan. Gitu ya. Ya itu balik lagi ke sama kesadaran kita masing-masing. Ya mulai dari diri kita sendiri, mulai memilah sampah dari rumah aja, dari rumah dulu, dipilah-pilah, dipisah-pisah, baru dimanfaatkan gitu ya. Jadi jangan sampai sembarangan gitu. Cara buangnya kayak gitulah. Oke, sip, baiklah kalau gitu. Oke, segitu aja ya, terima kasih. Selesai wawancara, kita semua bergegas jalan kembali untuk mencari masjid. Akhirnya, kita bertemu dengan Masjid Jami Syiarul Islam, asrama polisi Sukajadi, Polrestabes Bandung. Di sana, para anggota yang laki-laki langsung melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sementara yang perempuan menunggu di luar sembari makan siang bersama. Setelah yang laki-laki selesai, barulah perempuan melaksanakan sholat zuhur bersama. Setelah melaksanakan ibadah sholat, kami diberikan sandi kotak. Tempat ketiganya kita ke Taman Lansia. Halo guys, jadi kita udah selesai sholat zuhur dan Jumatan. Nah, sekarang kita mau lanjutin lagi ke tempat selanjutnya, yakni Taman Lansia. Tungguin ya. Halo semuanya, jadi kita lagi menuju Taman Lansia. Kita udah sampai ke mana ya ini? Dago ya? Kita udah sampai Dago. Nggak kelihatan ya? Anggap aja kelihatan ya ada Dago di belakang kita. Oh kelihatan. Nah, ada gitu. Ohnya nggak kelihatan. Oke. Kita lagi istirahat sebentar. Jadi kita tuh mau ke arah Gedung Sate, tapi karena pasti kita tidak bisa lewat jalan raya sana, kita tanya warga. Jadi kita bisa lewat Gampong ya. Lanjutkan perjalanan menuju Gedung Sate. Awalnya kita semua bingung harus melewati jalur yang mana, karena tidak memungkinkan bagi kita untuk melewati jalan layang. Tetapi untungnya ada bapak-bapak yang bersedia membantu kami melewati jalan lain, jalan alternatif yang berada di bawah jalan layang. Namanya adalah Jalan Kampung. Guys, jadi kita tuh udah mau nyampe. Ini kita lagi lewat sungai, ini jembatan. Jujur aku juga takut, tapi kita bersama-sama jadi gak akan takut. Kita udah depan Gedung Sate. Emang gak kelihatan tapi itu Gedung Sate ya guys. So guys, kita akhirnya berhasil. Setelah 1 jam lebih kita berjalan dari tempat tadi. Akhirnya, kita telah sampai di Gedung Sate. Awalnya, kita hanya berniat untuk berfoto-foto saja. Lalu, melanjutkan jalan ke Taman Lansia. Tetapi, kita mendapatkan informasi dari kakak-kakak panitia bahwa kita sudah terlalu sore untuk berjalan ke Taman Lansia. Akhirnya, kita memutuskan untuk sholat di masjid yang tersedia di dalam kantor pos, sekalian untuk berteduh dari hujan. Hujannya udah reda guys. Ini tuh udah jam berapa sih? Jam 4 ya? Jam 4. Ya mau jam 4. Mau jam 4 kurang? Ya kurang. Kita sekarang udah di masjidnya. Jadi kita bakal ibadah dulu. Terus kita tuh tadi dikasih sandi, nggak tahu sandi apa. Itu tuh buat destinasi selanjutnya. So guys, kita udah selesai ibadah tentunya semuanya. Ini kita lagi siap-siap karena tadi tuh yang nggak sholat itu udah memecahkan sandi, dan kita bakal kemana? Ya, kita bakal ke DLHK di Kota Bandung. So guys, kayaknya yang di cancel. Terus kita bakal kesananya kemana? ITB. Ke Saraga atau di ITB? Ya, dekat ITB lah ya. 7 8 9. So, kita siap berjalan lagi karena kita semua udah pada happy. What's up guys? Kita sudah sampai di mana? Di Saraga ya. Ini tuh katanya destinasi terakhir kita, tapi itu masih katanya, belum tentu. Di sini ada kolam, Iya, kita sempat ngira ini tuh kayak genangan air. Ternyata kalau kita dekati itu dalam sekali. Nggak dalam banget sih. Terus topik apa lagi ya?
Kita tuh capek banget guys sebenarnya, cuman kayak kita excited ya, seru banget ya. Sangat menyenangkan. Jujur emang ya, perjalanan dari pagi tuh emang seru karena kita tuh bareng-bareng. Terus kayak gak ada yang kayak nyerah kayak Kang capek, aku pengen naik motor. Semua itu seneng banget, kita ngerasa kayak kita tuh bareng-bareng. Jadi kayak hilang capeknya tuh gak ada gitu. Serius gak capek loh. Ya emang. Ya udah. Itu ada penampakan guys. Itu guys, penampakannya guys. Punten. Jadi guys, kita tadi sempat nyasar. Kita gak ketemu gangnya, kecil banget. Ini anak siapa nih? Nah, ya pokoknya begitulah. Zigzag ya, jangan ada zigzag ya. Oh my god. Ini adalah sebuah jembatan. Nah, aku nggak tahu nih, kanan kiri. Siapa yang milih kanan? Siapa yang milih kiri? Ya udah kita lihat Google Map aja. Kita jajan guys. Jajan. Di sini kami baru beres melaksanakan istirahat yang lumayan panjang ya. Ya, sekalian ibadah. Itu ibadah Sekarang itu udah jam mau jam 9 kurang 11 menit. ya. Sekarang kita lagi mau ke tempat penginapan. Emang iya. Kamu gak percaya gitu ya? Meanwhile, in our universe. Jadi oke guys, the other half of the team just arrived. Dan ini kondisi mereka. Sebentar. Sekarang kita siap-siap kerja lodi lagi guys. Kita jalan-jalan lagi. Alhamdulillah. Guys, dadah dulu guys ke kamera. Dadah. Mantap. Sudah ada beliau. Ya begitulah. Dadah. Ya jadi sekarang kita Tahu nggak kenapa kita pada pakai senter? Karena kita ngelewatin bebambuan dan itu benar-benar gak ada penerangan sama sekali. ya nggak kelihatan sih di kamera. Tapi coba. Aduh. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Tuh bambu doang. Ya jadi kita udah nyampe ya guys ya. Tuh. Ya mari kita absen dulu sebentar sebelum pasang tenda. Raja Paujan gak enak tenggorokan. Aku Vika, walaupun tidak terlalu kelihatan. Kita sudah sampai. Setengah aman. Ya. Hai, Yayan aman. Fitri insya Allah. Amin. Ya, kita lagi nyari Aduh. titik buat tenda. Kita udah nemu satu. Kita tinggal nyari 2 titik lagi dan kita langsung bikin tendanya. Jadi guys, kita udah ketemu 3 titiknya. Kita tinggal bikin tendanya. So guys, ini proses kita bikin tenda. Ini tuh bener udah kayak 98% jadi. Kita cuma tinggal benerin yang kaitan-kaitan guys. Let's go to another person. Ya, mereka lagi semangat banget. Semangat banget. So, mereka tuh udah kayak 85% lah. Ini dikit lagi soalnya ininya belum mulai. Itu juga udah sih. Oh enggak deh, jadi 83. 87. 8 deh, 8. Enggak tahu. Kita lanjut ke tendanya Faja. Enggak deh, belum tentu. Tendanya warna hijau. Tapi luarnya sama, tetap oranye. Kan bisa lihat itu luarannya sama semua. 3 2 1
1, yay. Ini tuh udah jam 12 kurang, aduh malas ngitung. Jadi kemungkinan kita bakal lanjut vlognya besok atau mungkin ada lagi nanti. Jadi ya Semoga hari ini